Amen.
Salamun alaik ya Rafi asa Adfata ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Pondok Nuswantoro. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya robbal. Enggak sih. Liye. Kira barongan iku. Kok kira barongan? Barongan iku ya ana sejarahe lho, jaranan iku mau. Jaranan. Barongan. Dalam sayang. Barongan. Siap. Siap. Oh siap. Siap. Ya aku sudah ceramah apa ora ya aku? Dalam. Kita mau bolong-bolong. Siap. Siap. Punya duitnya banyak. Ini banyak, saudara banyak. Bagi-bagi. Oh, duitnya dibagi-bagi, siap. Yang kon bagi-bagi duitnya yang. Nanti kalau wes dapat uang ini, apa namanya, pembuktian 1 miliar, nanti tak bagi-bagi ya. Ada yang menantang pembuktian 1 miliar. Oh siap. Ki piye ya aku sida lep ora iki. Arep lek ngomong dhewe aku. Iya. Siap. Siap, bawa begitu. Si topo gak iki. Nggih. Siap. Seneng sama Bapak. Ayah juga seneng, apa meneh lek aku tak ceramase. Ibu, sehat Ibu. Nggih. Masuk di YouTube saya. Mulai tahun 2016. Iya. Beliau ini ceritanya suaminya sakit. Alhamdulillah minum madu sembuh. Dari situ akhirnya sering kesini.
Bahkan waktu ada demo itu ya tujuannya ke sini, sampai nangis-nangis waktu di sini demo ibunya. Kemarin aku sampai nggak lihat YouTube, takut itu semua datang ke sini. Iya, nggih. Enggak apa-apa, Ibu. Dinikmati, disyukuri saja. Mereka-mereka yang datang ke sini kan sebenarnya niatnya baik. Ingin pembuktian, ingin memastikan lah intinya. Pembuktian kan artinya itu memastikan. Pembuktian itu artinya memastikan. Tetapi ketika ingin memastikan sesuatu hal yang baik, apakah orang ini nipu atau tidak, ketika melakukan pengobatan, sanadnya dari mana, terus diambil dari kitab apa. Ketika contoh saya memberikan tasbih itu sanadnya dari mana, itu kan harusnya bertanya, langsung bertabayun secara langsung. Saya tasbih itu termasuk sholawat fatih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, masih adzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak apa-apa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Ikut sama Umi. Atau mau ya? Iya, wes. Mama ayah. Ya sama ayah sini, duduk sini sama ayah. Niatnya baik. Tetapi niat yang baik harus disertakan dengan cara yang baik. Pada akhirnya pun bisa menjadi tidak baik pula. Sebagai contoh, jenengan ngasih saya ngasih jenengan minuman. Minuman ini baik. Memberikan orang minum itu juga baik. Tapi kalau caranya tidak baik, apa mungkin diterima? Tak lempar ke jenengan, diterima enggak? Mbok kira aku kucing mbok lempar makanan. Atau bahasa kasarnya begini. Ini Amit ya. Semuanya ini semuanya jenengan saya kasih. Amit ini guguk ini iki lho ombenan, kira-kira gelem enggak? Atau B2 itu atau apa itu pitik kilo ombenan, kira-kira orang mau minum enggak? Sampai tak kasih pitik minuman mau enggak? Gus gila aku kayak gitu kan. Memang baginda Rasulullah itu mengajarkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, tapi baginda Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu hal yang mungkar. Ingat ya, ajaran agama kita mengajarkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang mungkar. Enggak pernah toh? Enggak pernah. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pernah menyuapi orang yang sangat membenci dan bahkan mendolimi baginda Rasulullah. Ketika itu ada orang buta, oleh baginda Rasulullah disuapi, sampai akhirnya baginda Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar, lalu disuapi. Kamu siapa? Kamu bukan yang biasa menyuapi saya, karena yang menyuapi saya itu dengan penuh lemah lembut, kamu kok kasar. Lalu disampaikan yang biasa menyuapi jenengan itu adalah baginda Rasulullah. Orang itu langsung menangis, masuk Islam. Karena yang biasa nyuapi itu yang biasa dia caci, gitu loh. Nah, maka ketika melakukan sesuatu hal yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik.
Karena tidak akan diterima sesuatu hal yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Seperti halnya opa, terus tadi ada joker ganas ya. Terus kemarin itu badut merah itu. Yang beliau itu selalu menanyakan tentang bagaimana sih proses pengobatannya, dari mana sih sanatnya, apa sih ilmunya. Kan kalau masuk ke dalam pasti nanti jelas. Kayak sekarang ini badut merah melakukan pengobatan, bukan melakukan pengobatan. Si badut merah ini sekarang datang ke seorang dukun juga yang dengan jari petir itu, ya kan? Nah, ketika masuk ke dalam semuanya akan jelas. Semuanya akan jelas. Contoh ketika menganggap saya mungkin melakukan suatu hal syirik atau bid'ah lah. Entah itu bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah lah. Kalau saya sih enggak semua bid'ah itu dolalah, ada juga yang hasanah. Nah, ketika menganggap saya melakukan sesuatu hal yang syirik atau menipu kayak gitu kan. Kalau semuanya masuk ke dalam melihat secara langsung proses ruqyahnya bagaimana, terus tanya, "Gus, sama itu ruqyah ngambil dari kitab apa?" Dan saya terangkan. Saya ngambil kitabnya itu dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Caranya yang pertama syahadat, yang kedua sholawat, yang ketiga hamdalah, yang keempat berdoa. Baru ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ketika melakukan proses ruqyah ini pun juga ada kafiyahnya, ada tata caranya. Membaca surat Yasin pun juga kita juga harus sering mengamalkan Yasin Fadilah. Sebab itulah santri sering mengamalkan Yasin Fadilah. Dan di situ pun juga di dalam berdoa sendiri ada tata caranya, ada adabnya. Berdoa itu yang pertama harus tahu waktunya. Waktu yang paling bagus itu tengah malam. Jadi seorang peruqyah itu minimal dia itu selain menjalankan sholat 5 waktu, dia juga menjalankan sholat di tengah waktu, tengah malam. Yang kedua, seorang peruqyah itu selain dia itu harus istiqomah bangun malam, minimal seorang peruqyah itu harus menggunakan wasilah. Harus menggunakan wasilah. Wasilah itu apa sih? Wasilah itu adalah sebuah sarana. Bisa wasilahnya yang pertama tentu wasilah yang paling baik itu menggunakan sholawat. Itu wasilah yang paling baik. Sebab doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan wasilah kepada para wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada tuntunannya ketika seseorang berwasilah kepada wali-wali Allah, ini kayaknya perlu ngopi sama saya deh. Perlu ngopi sama saya. Atau nggak perlu kita itu berwasilah lewat kedua orang tua. Kayaknya ini butuh ngopi deh sama saya. Atau nggak boleh berwasilah kepada orang lain. Padahal kita ini mengenal agama Islam saja tidak langsung kepada Allah, tidak langsung dari Allah. Kita lewat baginda Rasulullah. Kita tahu agama Allah, kita tahu tentang agama Islam ini dari baginda Rasulullah loh, tidak langsung dari Allah. Baginda Rasulullah lewat para sahabat lewat para tabiin lewat para ulama lewat para kiai, lewat para guru ngaji baru kita. Kita ini aja tahu agama Allah ini saja lewat guru ngaji lewat kiai lewat ulama lewat para wali-wali Allah yang dikirim di tanah Jawa. Sini pun nanti baru lewat tabiin, baru lewat para sahabat, baru lewat baginda Rasulullah. Itu kita tahu agama Islam aja nggak langsung dari Allah kok. Ketika kita berdoa lewat para wasilah para wali-wali Allah, ini masa nggak boleh, kan lucu seperti ini. Jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang sekarang ini ya bisa dianggap benar, tapi benar belum tentu benar. Benar belum tentu benar. Contoh, ketika saya membaca sholawat dengan menggunakan kata Sayyidina, berapa puluh orang yang komplain kemarin dengan saya. Bahkan ada seorang ustadz kemarin yang dia itu mempunyai gelar LC saya nggak tahu itu dari mana. Itu kemarin kan komplain saya. Apa ada tuntunannya di dalam Al-Quran itu memanggil nama baginda Rasulullah itu dengan kata Sayyidina? Kemarin saya dikomplain seperti itu. Kamu nyontoh siapa kayak gitu? Saya nggak pakai dalil kok saya. Jawab itu nggak pakai dalil saya. Saya cukup pakai akli saja, pakai akal.
Saya manggil bapak saya aja dengan nama bapak loh, nggak nama orangnya kok. Saya manggil nama dari kakak bapak saya itu aja, saya manggilnya Pak D kok. Saya manggil ibu dari kakak saya aja Bude kok. Saya manggil dari adik bapak saya aja Pak Le kok. Saya manggil istrinya dari adiknya bapak saya aja Bule kok. Bahkan saya manggil istri saya aja sayang. Saya manggil tetangga saja, orang yang lebih besar dari saya kakak, lebih kecil adik. Itu tetangga loh. Itu tetangga yang nggak begitu berjasa terhadap saya. Bahkan orang lain yang saya nggak kenal di jalan tuh loh saya manggil Kang. Itu orang yang nggak saya kenal loh. Lah ini baginda Rasulullah loh. Wong saya manggil istri saya aja, apalagi manggil pacar kita ya, waktu masih pacaran. Orang banyak jerawatnya aja kayak bidadari katanya, ya kan? Kayak rembulan di tengah malam kayak gitu. Loh ini bahasa cinta loh. Loh saya ini cinta kok kepada baginda Rasulullah. Loh saya manggil baginda, saya manggil Sayyidina, itu karena penghormatan saya. Ya masa saya menghormati seseorang harus pakai dalil? Aneh orang seperti ini. Kadang-kadang saya mikirnya itu repot, saya membahasnya itu repot ini. Ini bahasa cinta dibahasakan dengan bahasa syariat, ini nggak nyambung menurut saya. Terus saya tanya kayak gini ke beliau itu, saya tanya di komentar ya, saya jawab, kamu kalau manggil Pak Lekmu gimana? Saya bilang gitu. Kamu kalau dulu manggil pacarmu sebelum sekarang jadi istrimu kayak gimana? Saya gitu. Kamu manggil orang di jalan kayak gimana? Apa kamu panggil namanya? Itu nggak mau jawab orangnya. Nah bahasa-bahasa seperti inilah yang terkadang menurut saya benar tapi nggak benar. Benar tapi nggak benar. Kamu benar di jalan, ya bawa motor. Di sini ada truk jalan di sampingnya. Benar kamu di jalan kamu benar. Lah ada bus besar semuanya nggak mau ngalah. Kamu kok tetap ngayal, modar, tabak brus kon, wes mati kon. Ya bener kon yang dalanmu, tapi enek waktu ini juga kowe kudu bener. Lo kamu orang Jawa lo, iya ta? Kamu orang Jawa lo, orang Jawa iya kudu apa sih Jawa ki? Jawa ki Jawani, akeh wong Jawa sing ora Jawa ya akeh. Wong Jawa ilang Jawa, makanya aku ora isin-isin, aku Islam Nusantara kok. Kamu mengatakan Islam tuh nggak ada yang, oh kamu nggak pernah ngaji. Ada isim domirnya, ada fiilnya. Maksudnya Islam yang di Nusantara. Wong awamu ki wong di kersane Gusti Allah dadi wong Jawa kok, ya kudu njawani to. Jadi Islam digawa, Arabe digarap. Jadi Jawane digawa, Arabe digarap. Nah seperti ini terkadang yang tidak dipahami. Nah termasuk juga ketika yang orang mau melakukan pembuktian, orang melakukan pembuktian atau mau tahu lah, tabayun kan intinya ya, bahasa kerennya itu pembuktian atau bahasa kasarnya itu tantangan lah ya. Kalau orang mau nantang, mau pembuktian itu kan masuk ke dalam. Wallahi demi Allah saya katakan, sebenarnya saya nggak boleh kata-kata demi Allah ini, cuman kalau udah mentok ya harus ngomong. Orangnya di luar, saya sudah keluar, diajak masuk aja nggak mau, kan kayak gitu. Terus apa yang mau dibuktikan? Lalu sekarang giliran datang ke tempat, ya sama lah dikatakan dukun pijat, masuk ke dalam kan ya jelas pembuktiannya, kan kayak gitu. Seperti Joker Ganas, Joko Arek ini yang kemarin juga sudah masuk ke dalam. Saya bawa pisau, saya iris, nggak mau, dia bawa golok sendiri, oke siap. Kan akhirnya jadi pembuktian. Kalau cuma di gerbang kan nggak jadi pembuktian kayak gitu. Jadi adabnya juga harus dipakai lah, itu yang pertama. Yang kedua kalau bertanya tentang ruqyah atau kemarin yang lagi viral itu karena di televisi itu saya pakai tasbih banyak. Saya pakai tasbih banyak. Itu banyak yang tanya. Pakai tasbih itu mau buat apa kayak gitu. Saya nggak jawab yang aneh-aneh kok. Terus ada yang tanya tentang sanad saya kayak gitu. Ya sebenarnya semua yang sudah ada di video saya itu kan tidak saya posting. Saya kalau masalah sholawat fatih, kalau masalah tasbih itu saya langsung dapat ijazahnya langsung dari Muqaddam Thorekoh Tijaniyah di Malang, di Abah Munir. Langsung ada saya. Ketika saya pakai tasbih, ketika saya mengijazahkan sholawat fatih itu langsung ada ijazahnya. Jadi kalau mau bertanya tentang sanad, ya jangan di jalan toh. Mau kalau tanya sanad, mau tanya tentang suatu tali yuk masuk ke dalam ngopi kayak gini kan enak. Zaman Gus nguruqyah pakai kitab apa kayak gitu. Bahkan yang lebih parah lagi ketika membahas tentang masalah bab kitab. Masalah bab kitab ini ngeri ya. Kemarin makanya saya nggak mau ngejawab lagi masalah bab kitab karena apa? Karena
kitab-kitab ini dibuat oleh seorang syekh. Berbeda ya antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu berbeda. Kalau ilmu hikmah kebanyakan memang sanadnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beliau adalah seorang syekh yang hafal ribuan hadis. Dan beliau membuat kitab namanya Kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra. Kitab ini juga membuatnya nggak sembarangan. Nah ini kemarin sempat dibid'ah-bid'ahkan, sempat disirik-sirikan. Wah kamu seberapa pintar ya, kayak bilang gitu. Saya ngeri loh sekarang itu zaman sekarang. Orang yang baru hafal 1, 2, 3, 4, 5 hadis berani membid'ahkan, berani mensirik-sirikan kitab yang dibuat oleh seorang syekh yang hafal ribuan hadis berserta dengan sanadnya. Satu hadis hafal sanadnya aja hebat loh. Dapatnya dari mana sampai tembus kepada baginda Rasul itu hebat loh. Sedangkan Syekh Al-Buni Al-Maliki itu hafal 1000 hadis yang saya ketahui. Lebih dari 1000 hadis dan hafal sanadnya. Itu sulit loh. Kayak saya dapat ilmu semuanya dari Yai Ahmad Muhammad. Yai Ahmad Muhammad mendapatkan dari Gus Rohim terus sampai saya Khona Khalil terus sampai saya Abu Hasan Asyajili terus sampai ke itu menghafalkan sanad itu sulit loh. Sulit. Lah ini orang yang baru hafal beberapa hadis, seorang ustadz kemarin itu, yang baru hafal beberapa hadis berani membid'ahkan, berani mensyirikkan, menyesatkan seorang syekh ini luar biasa menurut saya. Ngeri ini, bahaya ini. Makanya dari situ saya katakan ya ini berbahaya memang. Makanya saya lebih baik diam gitu. Terus ini sekarang kan banyak Pak Cungkring ya ta. Terus Joko Arek ya ta. Datang lagi Joker Ganas yang datang ke sini. Kalau mau pembuktian saya harap dilakukan dengan cara yang baik, yang beradab, yang tata krama lah kayak gitu. Memang saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan Gus. Saya cuman anaknya guru ngaji. Bapak saya cuman guru ngaji di Lampung. Dulu ayah saya mondoknya di Pondok Paron di Ngawi. Tapi sesama manusia itu beradab lah kayak gitu. Setidak-tidaknya saya tuan rumah berniat untuk menghormati tamu. Izinkan saya untuk menghormati jenengan. Jangan panjenengan itu menghinakan diri sendiri dengan cara mohon maaf seperti hewan. Teriak-teriak di jalan, disuruh masuk gak mau, nyuruh saya keluar, setelah saya keluar disuruh masuk gak mau. Lah ini framingnya di luar, saya yang gak beradab, ini kan lucu ya. Tapi begini, saya punya prinsip, dan semoga ini juga bisa menjadi prinsip anak-anak saya. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Hukum Allah itu pasti. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Bagaikan air dan minyak. Dia tidak bisa disatukan, walaupun dalam satu tempat. Minyak tetap minyak, air tetap air. Dia tidak akan pernah bisa menyatu. Dan pada akhirnya akan terbukti, pada waktunya akan terbukti. Itulah yang membuat hati saya itu tenang. Walaupun entah saya dikatakan penipu, dicaci orang se-Indonesia, buat saya itu menjadi toreko saya, malmatiyah. Menurut saya, menurut saya pribadi itu menjadi toreko saya. Jujur tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan ketika dianggap yang aneh-aneh sama orang. Nyatanya saya melakukan pengobatan ini sudah 5 tahun, sudah hampir 5 tahun. Tidak ada satu orang pun boleh dicek di Polsek, di Polda, di Polres. Ada nggak satu laporan aja orang yang saya rugikan? Alhamdulillah nggak ada. Jadi ketika tidak ada orang yang saya rugikan, terus ada orang yang nantang, terus ngebilang saya nipu, ya nggak apa-apa. Itu terserah Anda, terserah jenengan. Yang penting hubungan saya dengan Allah, bukan dengan kamu. Itu. Kalau saya melakukan sesuatu karena orang, sudah berhenti. Alah, mending kerja liane. Wong saya juga punya usaha yang lain. Alah, sudahlah, saya tak usaha yang lain kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya siang tetap kerja seperti biasa.
Di YouTube ya berjalan seperti biasa, malam pengobatan seperti biasa, bercanda sama istri ya biasa, nggak ada pengaruh apa-apa buat saya, nggak ada pengaruh apa-apa buat saya. Sana viralnya cuma sementara aja, sekarang sepi lagi. Nanti kalau nyerang orang baru rame lagi kan kayak gitu. Jadi dapatnya rezeki hanya ketika menjelekkan orang lain. Ramenya hanya ketika menjatuhkan orang lain. Ramenya hanya ketika ingin merusak nama orang lain, itu saja. Itu saja. Kalau sudah nggak rame ya sudah sepi. Kalau saya stuck, saya stuck aja, Jang. Stuck saja. Karena apa? Karena saya berkarya dengan karya saya sendiri. Kalau saya nyangkol ya saya nyangkol di tempat saya sendiri, nggak nyangkolin tempat orang. Jadi saya stuck. Lihat di YouTube saya stuck kan? Stuck. Nggak ada turun-turunnya, stuck aja YouTube saya. Stabil aja. Makanya jenengan kalau punya usaha, mau dikatakan orang nggak jujur, punya pesugihan apa, asalkan sampean bener tetap aja jalan. Nggak usah wah dikatakan gini marah, sampean baca orang masuk penjara, usahanya tutup. Jangan nurutin hawa nafsu. Yes, biarin aja gitu. Karena semua hal itu kan tergantung dari penerimaan kita sendiri. Apapun itu dari penerimaan di hati kita. Contoh kita dikatakan bodoh sama orang. Asalkan hati kita itu tenang, tenang itu hanya ketika dalam, maksudnya dalamnya ilmu. Alah wong dilokne goblok ya ora goblok kayak gitu. Ya, tapi kalau dangkal, goyang, dilokne goblok, wah kowe ora ngerti sapa aku, gua golok bacok, mlebu penjara. Ya enggak? Nggih ya. Dan sekali lagi bahwa yang namanya emas itu akan tetap emas. Emas itu akan tetap emas. Jadi lek sampean nggo cincin emas kok diomong nganggo cincin imitasi ya aja nesu. Wong kono ora ngerti ya diguyu ae. Kon ora ngerti ya iki emas asli. Mosok ya kowe nesu. Apa arep mbok tonyokne. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, jadi untuk semua anak-anakku semuanya butuhnya panjenengan belajar ilmu itu supaya tahu tujuannya hidup. Belajar ilmu itu supaya tahu tujuannya hidup, bukan untuk cari kesaktian loh ya, bukan. Tapi untuk cari ketenangan. Makanya saya kemarin sempat komplain ya, sempat menjawab perkataan dari Buya Ar-Razi kemarin. Saya sempat kemarin menjawab omongan Buya Ar-Razi itu alim, pinter. Tapi beliau sempat nyebut nama saya. Makanya saya pun juga menyebut nama beliau kan kayak gitu. Beliau menyampaikan bahwa kitab ini bisa bikin gila. Kitab ini bisa bikin orang itu nggak waras. Ilmu itu kayak pisau. Ilmu itu bagaikan pisau. Kalau pisau itu digunakan preman buat nusuk orang, ya orang itu bisa jadi suatu hal kedoliman. Tapi pisau yang megang ibu rumah tangga bisa buat menyenangkan istrinya. Jadi kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu tinggal bagaimana yang menggunakan. Tinggal bagaimana yang menggunakan. Jadi bukan salah kitabnya. Atau beliau menyampaikan bahwa kitab ilmu hikmah itu tajribah. Memang tajribah. Tapi apa mungkin bisa ditajribkan kalau belum diamalkan? Buya Ar-Razi mengatakan kitab ilmu hikmah itu, ilmu hikmah itu tajribah. Memang tajribah. Tapi apa bisa ditajribkan kalau belum diamalkan? Orang mau mendoakan dengan asma Allah, dengan titik bak saja ya. Ketika Sunan Bonang menyampaikan kepada Sunan Kalijaga bahwa ilmu Allah itu luas. Seandainya lautan itu dijadikan pena dan semua daun ini jadikan buku untuk menulis asma-asma Allah, untuk menulis sifat-sifat Allah, untuk menulis ilmu Allah, itu tidak cukup. Kata Sunan Kalijaga, saya tidak perlu ilmu yang banyak. Saya tutup satu titik saja, yaitu titiknya bak. Sekarang kalau kita mau mengkaji tentang bismillah saja. Jadi Al-Quran itu terangkum dalam surat Yasin itu terangkum dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah itu terangkum dalam bismillah, bismillah itu terangkum dalam bis itu terangkum dalam titik bak. Ketika kita mau mentajribkan bismillah, tapi kok hati kita penuh kebencian, sering nesuan karo bojo ngamukan, karo tangga nesuan, karo konco irian. Kira-kira bisa ditajribkan enggak bismillah itu?
Kira-kira bisa ditajibkan nggak? Bisa ditajibkan nggak? Kamu ngomong tapi nggak mengamalkan, kira-kira omongan itu mandi nggak? Wong orang ngomong cinta aja kalau nggak cinta ngambang kok. Iya enggak? Berasa nggak sampean? Berasa kan? Jadi tajribah itu hanya bisa ditajribkan kalau sudah dia itu yakin. Yakin itu kalau sudah merasakan. Merasakan kalau sudah mengamalkan. Kembali lagi syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Makanya keempat ilmu ini kalau di dalam ilmu hikmah, di dalam kajian kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, jadi makrifat itu seperti lautan. Jadi syariat itu bisa dikatakan seperti kulit jeruk. Terus tarekatnya itu ketika kita mengupasnya itu, ngoncainya itu, hakikatnya itu ketika kita memakannya. Dan ketika sudah memakan, merasakan, itu baru disebut makrifat. Jadi ilmu ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini juga bukan tingkatan tapi tatanan. Jadi kulitnya itu adalah syariatnya, mengupasnya itu tarekatnya, merasakannya itu hakikatnya, dan ketika sampean sudah memegang, sudah mengupas, sudah merasakannya, sudah yakin kalau jeruk ini, kan bohong orang kalau bilang jeruk itu manis kecut kalau belum merasakan, kalau belum megang, belum ngupas, belum makan, kan begitu. Nah, prosesnya adalah kulitnya itu syariat, mengupasnya itu tarekat, dan merasakannya itu hakikat, dan meyakininya itu adalah makrifat. Gitu. Jadi ini berhubungan dengan rasa. Nanti kalau bahas ini jadinya bahas tentang ngaji rasa, ini nanti nggak jadi ruqyah nanti malah ya. Oke, langsung saja sekarang kita ruqyah nggih sayang. Jadi siap. Ayo. Cium dulu. Ya. Udah. Ya sekarang sama Umi dulu, nanti ayah apa nyusul. Oh ya. Udah. Oke, ayo sayang, diajak dulu sayang. Kayak si opa cungkring ini kena santet. Iya, opa cungkring ini terkena santet banaspati. Ini dari kekuatan anasirnya angin. Belum. Udah meninggal. Wah. Tungannya elek menal. Ada yang ngerimen ya, Bu? Oh ya. Lek enek wong elek aja didongakne elek. Lek enek wong ngomong elek aja ngomong elek. Lek enek wong ngenyek aja milu ngenyek. Itu prinsip saya. Kita itu harus bersyukur ketika kita itu dihina. Bersyukurnya karena bukan kita yang menghina. Bersyukur kita itu dihina karena kita bisa merasakan sakitnya dihina sehingga tidak menghina. Bersyukur kita itu difitnah. Paling tidak bukan kita yang fitnah. Bersyukur kepada Allah ketika kita difitnah, dengan itu kita bisa merasakan sakitnya difitnah sehingga kita tidak akan menfitnah orang lah. Oh no. Santri Nuswantara iku kudu ngono. Apa bedane kowe dinyek wong gendingin nyek wis. Ora bedane guguk karo guguk. Jenggong-jenggong. Bulan yang lalu itu kan saya dikasih foto dari sini, saya pasang di rumah saya. Ada orang yang di rumah saya, dia melihat foto itu marah, saya juga marah. Katanya, kamu kesana nggak ditipu? Kamu pernah nggak ditipu? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, kenapa kamu bilang begitu? Kalau nggak pernah, kamu datang ke sana laporkan 24 jam. Itu buku satu bilang diam orang. Kalau sebulan yang lalu pas waktu saya kesini itu kan saya minta foto. Jadi jenengan kan kemarin kesini minta foto, saya kasih foto saya. Terus sampean pajang di rumah. Terus ada orang datang marah-marah sama jenengan. Kenapa yuk kamu pasang fotonya Gus Samsudin? Kamu kenapa masang fotonya Gus Samsudin? Bukan penipu, kamu pernah ditipu? Enggak, teman saya. Kalau teman pernah ditipu ya datang ke sana laporkan. Apa saya antar ke sana? Dianya diam. Lepas itu dia pulang. Iya, yang penting sampean aja milu nesu. Engko apa bedane? Nggak pernah nipu kok. Pernah ditipu enggak?
Iya, jadi kalau ada orang sampean masang foto saya, terus ada orang yang lihat kok marah, itu bisa menjadi barokah untuk panjenengan. Barokah kalau sampean itu tidak marah. Kalau sampean marah nggak ada barokahnya. Ini ada suatu riwayat ya, ini yang jadi pedoman saya. Ketika itu baginda Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Lalu datang orang kafir, mencaci, membuli sahabat baginda Rasulullah ini. Wah, kamu itu ikut penyihir kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Nggih, saking pundi? Saking Bojonegoro. Saking Bojonegoro. Paling asma? Imam Auza'i Yatim Yatim. Nggih, barakallah. Barakallah. Nggih. Alhamdulillah. Dalam ngaturi tindak seneng pondok kula. Siap. Aku dari niki ibu ini santri kula rek. Kok niki santri jenengan? Ibu Oh, ibuke, Masya Allah. kula rek. Niki kiai kula niki. Tanggi ben nembe yo Aja. Mbak Indu. Sayang ambilin bantal sayang. Ambil ya, monggo lagi. Nyantai mawon. Niki kula niku lek dalu niku senenge gedobos. Monggo mriki Yai. Senenge kula niku lek dalu niku kanu. Napa namine ngecap. Ngecap niku ngetokne sing ning kene ketimbang dadi grundelan ngoten. Tadi lek bengi niku senenge ngecap. Nggih, alhamdulillah nyuwun berkah barokah panjenengan. Kula nggih nyantuane. Amin barakallah. Rokok mboten Yai? Nggih niki sampun. Mau rokokan. Leh. Tos siket sonten. Damelan leh. Kopi leh. Nggih, monggo. Taruh belakang beliau. Nah, monggo Yai, santai mawon. Terus terkadang kula niku nggih terkadang saya itu bingung dengan apa namanya diri saya sendiri. Muncul khawatir atau khotirah yang terkadang itu ketika setelah berbicara mengulang lagi itu tidak bisa. Kalau tidak disampaikan nanti saya dimarahi. Kalau tidak disampaikan itu biasanya saya jadi uyeng. Nah, uyeng ngoten seperti itu nanti kalau setelah sholat malam muter gitu, munyer gitu dengan posisi yang nah nanti ketika setelah itu baru hilang. Tapi kalau setelah mati seperti ini ngomong sendiri itu malam nanti bisa kena. Malam itu nanti bisa lebih kena ketika sudah tenang itu bisa lebih kena. Masih seperti itu nggih. Bulan itu tak semua. Harus banget. Oleh kode banyak iman.
Itu malah dereng meripik itu sama kalau itu sebenarnya pengaruh ya bulan secara kali Jokowi sangat ini juga makanya sebenarnya kan kalau mas ini kan kali Jokowi itu buatan tak diartikan dia itu tertirakat atau dipikir-pikir sungai tapi lebih kepada menjaga aliran-aliran racun ini dan itu alhamdulillah cuma SD pulau itu saya alhamdulillah kalau kamu Umi mana kita jadi memang apa namanya sebuah konten media sosial itu adalah jalan. Kalau saya pribadi gitu, jalan siar. Terus nggak zaman dulu ini kan siar itu wonten damel layangan, yang wonten damel jaranan, terus siar itu kan mengikuti perkembangan zaman. Dan itu zaman ini kan anak muda itu kan ningali YouTube. Nah, YouTube di beberapa tahun belakang itu hampir dikuasai semuanya oleh Wahabi, sehingga hampir semua anak-anak muda itu senangnya ajaran-ajaran yang membid'ah-bid'ahkan, terutama amalan dari Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Jadi saya, ya walaupun mungkin pandangnya itu nggak baik ya nggak apa-apa, tapi untuk menarik anak muda itu kan orang-orang itu kan salah satunya dengan media sosial ya. Kita di pesantren itu kan diajarkan untuk hikmah. Ya di situ memang yang kita pertontonkan. Nah, ketika kita pertontonkan sudah jelaskan di channel YouTube saya itu kan tulisan di YouTube saya itu kan hiburan. Semua ilmu yang diatraksikan itu kan semuanya dipertontonkan hiburan, seperti ceplaan, Ibnu Alwan. Kan ketika yang menyerang itu kan ya di tingkat isi pelajaran, isi budaya apa namanya amalan Ibnu Alwan. Nah, itu kan baru mental. Nah, seperti itu kalau orang yang nggak suka menantang mental-mental tidak bisa, karena memang ilmu itu kan ya ada yang bersifat atraktif, ada yang bersifat pasif. Dua aslinya Lampung. Oke. Lampung. Kedua niku namun atas barokah namun itu lah lari yang waktu kalau dari salam itu mau langsung dia bertengah namun apa gitu dia pilih bahasa nari wadah radio langsung aja aja tapi lah yang tidak tahu itu menyerahkan mana warnanya dan semua arah nanti nih arah nomor
perjuangan. Perjuangan. Dalam awan, ya, Kang Riki, beliau diajak ke dalam istirahat mien. Monggo mi, kalau Yai ke dalam, monggo tak. Diajak bawa ke dalam, Yai ajak ke dalam. Gih, santai mawon aja. Gak apa-apa, kamera depan aja. Saya tak ambil baca komentar. Oh tadi nggak ada audionya. Kan saya ngomong betul. Oh, siap. Kan betul perutnya. Kamera depan. Oke, sekedap nggih Bapak Ibu. Saya tak nyapa saudara-saudara kita yang ada di YouTube. Matur suwun untuk semua saudaraku yang sudah berkomentar. Matur suwun sangat, dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga untuk dibagikan, di share. Terima kasih yang sudah men-share. Insya Allah besok pagi saya akan datang ke tempatnya Opa karena jauh ya dari sini. Saya insya Allah ke sana untuk mendoakan beliau. Nanti insya Allah kita doakan beliau. Karena saat ini keadaannya sungguh sangat mengenaskan. Semoga saja masih ada kesempatan saya untuk membantu beliau. Mudah-mudahan aja nggak kelewat ya. Joko arek panggah kemelelet. Semoga saja saya tidak terlambat kayak lewat nanti. Kasihan. Ya walaupun dia nggak baik, tapi kewajiban kita kan tetap baik kepada orang. Jangan membenci orang yang benci kepada kita. Jangan nggak baik sama orang yang nggak baik sama kita. Itu biasa-biasa saja. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kita harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa juga. Yaitu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu baru luar biasa. Oke. Abah yang ngajak guyon, Opa tewas, aduh, belum diketawain tuh sama ibu-ibunya tuh. Tuh. Tenan. Diketawain sama ibu-ibunya itu. Tawain. Belum meninggal. Astagfirullah, nggih. Panci ireng, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Opa Cungkring mati setelah disantet Mbah Darmo. Belum. Mati. Belum. Alhamdulillah. Syahadat, sholawat, hamdalah, doa. Dua ayat terakhir surat Yasin, Qabil Tugus, siap. Itu dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Abah Gus beserta santrinya. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita ke jalan rahmat, ridha dan maghfirullah Allah Ta'ala. Dari Majalaya, amin. Tenan. Gus Joker Ganas ingin ketemu Gus. Dapat jumpa, siap. Itu caranya yang baik. Si Cungkring kata lebih baik mati daripada sembuhkan Abah. Waduh, ojo toyo. Gus jangan tolong dia loh, enggak boleh gitu. Nggih, untuk semua saudaraku terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah membagikan dan selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sakti. Yang hebat itu adalah ketika mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kehebatanmu adalah kesabaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku